Di pagi hari pada sebuah bibir pantai, terlihat di dalam sebuah keramaian beberapa orang yang sedang melakukan balapan dengan motor roda empatnya. Namun ada satu orang pembalap yang mengalami sebuah kesulitan dengan kendaraannya. Roda belakang miliknya terlihat masuk ke dalam pasir, lalu datanglah seorang pria yang berambut panjang bernama Silver. Dia dengan cepat menolong pria tersebut dan mengambil alih kemudi, lalu mulai melanjutkan balapan dan berhasil memenangkannya. Kemudian di sebuah bar pinggir pantai mereka tampak melakukan sebuah pesta minum minuman keras sampai-sampai Silver yang tidur terasa seperti tenggelam dalam tidur nyenyaknya. Keesokan harinya dia segera bergegas ke kampus untuk melakukan tes wawancaranya yang keempat setelah 3 deretan kegagalannya. Namun Silver tampak sedikit nervous dengan penampilannya yang kala itu. Terlepas dari itu, Silver yang tengah mempresentasikan kerjanya di hadapan dosen tiba-tiba merasa aneh dengan fokusnya. Itu dikarenakan pesta miras yang dia lakukan semalam masih meninggalkan efek pada dirinya sehingga dia terlihat seperti sedang mabuk. Kemudian pada malam hari di dalam sebuah mobil nampak Rhys, teman Silver yang bersama temannya sedang meracik obat penawar yang akan digunakan untuk menetralisir efek obat-obatan di dalam tubuh Silver. Reputasi Rhys terkenal sebagai bandar narkoboy. Dia mengetahui berbagai jenis obat-obatan terlarang dan memiliki banyak narkoboy dengan kualitas yang sangat bagus. Namun karena Rhys ingin membersihkan namanya, dia tidak lagi menjual belikan barang-barang kepada sembarang orang. Kemudian setelah selesai meracik obatnya, dia lalu menuju ke tempat Silver yang sedang berbaring di atas kendaraannya. Rhys segera menyuntikkan penawarnya dan baru akan berefek setelah 2 jam kemudian. Tak lama dari situ, Rhys mendapat sebuah telepon dari temannya yakni Gayatri. Gayatri ialah seorang aktivis mahasiswa yang berani dan bergairah. Di sana, dia memimpin para mahasiswa untuk melakukan sebuah protes terhadap salah satu profesor bernama Kishore Sahai yang terlihat dalam kasus penghinaan mahasiswa. Mereka protes dan meminta supaya Kishore mendapat sebuah skorsing dari kampus. Namun pihak kampus menolak hal tersebut, membuat demo tetap berlangsung di luar gedung. Tak lama kemudian datang seorang wali perguruan tinggi yang juga sekaligus orang tua dari Sidi, seorang mahasiswa di kampus itu yang bernama Bau. Bau berkata bahwa dia mendengar apa yang terjadi di kampusnya dan mengaku bahwa profesor tersebut adalah temannya. Namun dia berkata bahwa yang salah tetaplah salah dan Kishore sudah sepatutnya mendapat sebuah skorsing dari pihak kampus. Kemudian scene berpindah menampilkan seorang pria yang bertubuh besar dan tinggi bernama Yuva yang baru saja masuk ke kampus. Tampak sekelompok mahasiswa senior yang rese datang ke kantin berteriak-teriak dan mengganggu mahasiswa junior yang ada di sana. Kemudian di asrama Yuva berteman dengan seorang pria bernama Harsh Pandey. Di saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba senior di asrama menyuruh mereka melakukan hal yang tidak seharusnya mereka lakukan, yaitu melumuri wajah mereka dengan sebuah lumpur, lalu menyuruh mereka melompat-lompat sambil bernyanyi di saat para senior menyirami mereka dari atas. Kemudian Yuva mulai memancing keributan dengan mendorong salah seorang seniornya yang kemudian melumuri lumpur pada wajah mereka. Yuva mendorong lalu memukul wajahnya sebanyak 2 kali sampai ia tersungkur di tanah. Lalu pertunjukan usai dari para mahasiswa junior yang membersihkan tubuh mereka di kamar mandi asrama. Teman-teman Yuva memperingatinya untuk berhati-hati kepada para senior. Dan benar saja mereka tidak berakhir di sana. Sekelompok mahasiswa senior berbondong-bondong datang menghampiri Yuva yang sedang membersihkan tubuhnya dari lumpur. Yuva terlihat terpojok tapi dia berkata, siapapun yang pertama kali menyentuh akan terbaring di tempat tidur selama 6 hari. Hal tersebut membuat mereka sempat takut. Sampai akhirnya salah seorang dari mereka memulai sebuah perkelahian dan mereka mulai mengeroyok Yuva yang ada di sana. Kemudian scene berpindah menampilkan Yuva yang sedang dirawat di rumah sakit. Dia melihat seorang gadis perawat yang sangat cantik dan menggoda dirinya. Lalu saat dia akan keluar, dia melihat salah seorang seniornya yang dia pukuli semalam terlihat tak berdaya di kamar rumah sakit. Di sisi lain, Silver dan Gayatri tampak berjuang untuk mengakhiri kasus di kampus mereka. Petinggi-petinggi kampus yang diduga melakukan tindakan korupsi satu persatu dijahili oleh Silver, mulai dari merusak mobilnya hingga menarik pintu asrama dari salah satu dosen hingga terlepas. Hal tersebut ia lakukan sebagai kompensasi kepada mereka yang telah melakukan tindakan korupsi di dalam kampus. Setelah hal tersebut, sekelompok mahasiswa tampak demo di depan rumah Bau diduga karena anak Sidi yang telah dipilih oleh manajemen kampus sebagai pemimpin daripada mahasiswa tanpa adanya sebuah pemilu.
Kemudian CD dibawa kepada manajemen kampus. Setelah perdebatan di sana, akhirnya manajemen kampus mengambil sebuah keputusan untuk melakukan pemilu kembali untuk memilih pemimpin bagi para mahasiswa kampus tersebut. Di sisi lain nampak juga di pantai mencari keberadaan Riz. Yufa menginginkan barang milik Riz. Saat Yufa mendekati Riz menolak kehadiran Yufa. Dia berkata bahwa dirinya tidak ingin diganggu dan sedang tidak punya mood yang bagus untuk meladeni Yufa. Namun Yufa menarik-narik tas Riz, memaksa Riz untuk memberikan barangnya. Saat Riz berada di mobil, Yufa tiba-tiba memberikan uang dan berkata kalau dia tidak mau mendapatkannya secara gratis. Ternyata barang-barang tersebut sudah ia cari dari tas Riz. Di kamar asrama Ambika, dia didatangi oleh CD yang mencoba bernegosiasi dan menyuruh Ambika untuk mundur saja di pemilu yang akan datang. Namun Ambika bersikeras dan dia tetap akan mengikutinya. Kemudian Yufa di asrama putri bersama dengan dua rekannya seperti sedang mengendap-endap. Ternyata Yufa merencanakan pertemuan temannya dengan seorang wanita. Di saat mereka sudah berhasil bertemu, di luar Yufa bertemu dengan Riz yang menawarkan untuk duduk bersama sambil merokok di kala temannya sedang menikmati waktu berdua-duaan. Di sana mereka mulai merasakan kedekatan juga ketertarikan satu dengan yang lainnya. Di tengah-tengah obrolan tiba-tiba terdengar suara teriakan. Rupanya ada seorang pencuri yang hampir tertangkap, namun melarikan diri pada saat itu. Hal ini memaksa Yufa dan teman-temannya untuk lari juga sebelum mereka diamankan oleh para sipir. Di sebuah pembukaan acara mahasiswa, beberapa orang berkampanye tentang hubungan mahasiswa junior dan mahasiswa senior. Dia berkata bahwa keduanya adalah saudara saat ini. Kemudian acara malam itu dimulai dengan ramainya orang, mereka bernyanyi menari sambil meminum alkohol bersama-sama. Sampai tibalah Siver mahasiswa senior yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Yufa di kejauhan melihat Siver kemudian tersulut sebuah emosi. Dia lalu menghampirinya lalu mencekik ke arah Siver. Kemudian berkata, apakah Siver mengingatnya? Kemudian acara menjadi sangat kacau, lalu orang-orang mulai memisahkan mereka berdua. Dan pertemuan antara Yufa dan Siver juga memperlihatkan Yufa bahwa Riz adalah teman dekat Siver. Kemudian pertemuan itu juga mengingatkan Yufa tentang masa lalunya yang sangat buruk dengan Siver di masa-masa SMA, di mana saat Yufa masih menjadi seorang junior di SMA tersebut. Siver diminta seniornya untuk membawa Yufa kepada mereka. Namun Siver tidak mengerti bahwa Yufa akan dihajar dan dihabisi. Di saat itu Siver tidak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa berdiri melihat Yufa dihajar oleh para seniornya. Hal tersebut kemudian meninggalkan sebuah memori yang sangat mendalam di kepala Yufa akan perlakuan Siver pada saat itu. Dia berjanji akan membalasnya suatu saat nanti. Kemudian Siver bercerita kepada teman-temannya dan dia mengaku telah menyesal karena hal yang ia lakukan pada saat itu. Seharusnya dia berusaha lebih keras lagi dan tidak diam saja. Kemudian di kediaman Bau, dia memarahi Bosko pendamping anaknya CD karena tidak dapat membawa CD kepada kemenangan pemilu. Namun Bosko berjanji CD akan memenangkan pemilu tersebut. Kemudian saat mereka lihat ke bawah, di sana sudah ada seorang profesor bersama ajudannya. Bau memerintahkan CD untuk menanganinya. Kemudian saat mengetahui bahwa Bau tidak mau turun menyambutnya dan memilih untuk menyuruh anaknya, dia kemudian marah dan berteriak. Dia berkata bahwa selama 15 tahun dia mendukungnya dan dia tidak mau meluangkan 15 menit untuknya. Kemudian profesor menyuruh anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada Gayatri yang telah melakukan demo untuk menurunkan posisi dirinya. Saat Gayatri dan temannya sedang berjalan-jalan di malam hari, dari belakang ajudan profesor memukul kepala menggunakan botol kaca, kemudian kabur. Siver yang mengetahuinya bergegas pergi ke lapangan basket untuk menemui pelaku. Di sana dia mulai menghajar mereka dan memukulinya dengan botol kaca. Beberapa orang tersebut tampak tidak berdaya melawan Siver. Walaupun sempat beberapa kali terjatuh dan terdesak, Siver tidak kalah dan berhasil memenangkan perkelahian yang ditonton banyak orang di luar lapangan termasuk Yufa. Kemudian Siver keluar mengabaikan Yufa yang berdiri di sana. Kemudian di kelas, Riz mengobati luka-luka milik Siver. Gayatri datang dan memarahi Siver yang membuat sebuah keributan. Dari kejauhan Yufa melihat dan mengetahui bahwa Gayatri adalah teman dekat Siver juga dan dia berencana untuk mendekatinya. Yufa memiliki sebuah rencana untuk mengalahkan Siver dengan cara mendapatkan akses dari orang-orang terdekat Siver. Kemudian saat mahasiswa junior sedang menonton sebuah pertandingan bola,
Tiba-tiba mereka berbondong-bondong menuju asrama karena mengetahui ada seorang wanita yang dibawa temannya ke dalam kamar. Kemudian mereka beramai-ramai menggoda wanita tersebut yang dibawa keluar oleh teman Yufa, salah satu mahasiswa junior. Kemudian keesokan harinya Yufa membuntuti Gayatri yang pergi ke kantor polisi untuk mengajukan laporan kehilangan, yaitu Ambika, yang sudah tidak terlihat dan tidak dapat dihubungi selama 4 hari. Namun polisi tersebut tidak mau menanganinya dan malah mengusir mereka. Kemudian Yufa menawarkan bantuan untuk Gayatri menuju lokasi Ambika. Ternyata Yufa sudah mengetahui di mana keberadaan Ambika. Kemudian Gayatri dan teman-teman perempuannya mengikuti Yufa sampai ke sebuah desa. Di sana tampak warga dan hampir saja terjadi sebuah keributan. Namun Gayatri menahan Yufa supaya dia tidak memperburuk keadaan. Kemudian memohon kepada para warga untuk memperolehkan mereka bertemu dengan Ambika. Lalu Ambika muncul dari salah satu rumah warga dan mengajak mereka masuk ke dalam untuk menjelaskan segalanya. Ternyata Ambika didatangi oleh sekelompok bosku yang mereka datang mengancam Ambika, lalu menyiramkan larut asam ke tangan kanan Ambika. Hal itu kemudian menyebabkan tangannya melepuh terbakar. Dia berteriak sangat kesakitan. Bosku yang mengancam untuk menghentikan persaingannya dengan Sidi. Kemudian Gayatri yang mendengar cerita Ambika berkata supaya tidak melaporkan kejadian ini kepada polisi sesegera mungkin. Namun Ambika menolaknya. Dia berkata tidak ingin pergi kemana-mana. Lalu Gayatri yang sudah menyerah kepada sikap Ambika berkata untuk pikirkan, lalu mereka pergi ke dalam rumah Gayatri bersama dengan Yufa. Di sisi lain, tampak Siver menghadiri upacara peringatan kematian temannya sekaligus saudaranya yang meninggal karena gantung diri. Lalu Gayatri menawarkan Yufa untuk makan malam di rumahnya. Tanpa basa-basi, Yufa langsung mengiyakan ajakan Gayatri. Dia berencana untuk mendekati Siver di sana. Kemudian Yufa masuk dan duduk di sebelah Siver, lalu makan makanan yang ada di sana. Siver tampak mengabaikan Yufa dan tidak bertengkar untuk sejenak karena dia masih berduka. Keesokan harinya, Yufa yang sedang tertidur didatangi oleh Siver dan teman-temannya. Yufa yang terkejut langsung mencekik leher teman Siver. Namun, rupanya Siver datang tidak ingin mencari keributan. Malahan, Siver datang untuk menjelaskan segalanya, bahwa masalah yang terjadi beberapa tahun yang lalu dikarenakan dia tidak berdaya menghadapi senior-senior. Namun, Yufa tetap tidak memaafkan Siver sebelum dia menghajar dan menyuruh Siver untuk pergi. Sebelum pergi, Siver berkata bahwa apapun yang dimulai Yufa akan dia akhiri. Pagi hari di kampus, saat semua murid sedang belajar dengan tenang termasuk Yufa, tiba-tiba sekelompok orang terlihat berlari dengan sangat tergesa-gesa. Yufa yang penasaran segera keluar dari kelas dan berlari untuk melihat apa yang terjadi. Ternyata Anu kawan Riz didapati terkapar di lantai karena meminum sebuah racun. Kemudian Yufa segera menggendongnya dan membawanya menuju ke rumah sakit. Di saat Anu berkata bahwa ia tidak ingin Riz dekat dengan Yufa karena Yufa akan menghancurkan Riz hanya dalam 2 hari. Setelah itu di luar, Yufa dan Riz tampak jalan berdua sambil meminum secangkir kopi. Kemudian Yufa dan Riz berkencan dan Riz mengajak Yufa untuk tidur di rumahnya. Di lain sisi tampak Siver dan Gayatri di pinggir pantai. Di sana Siver mengungkapkan perasaannya bahwa dia menyukai Gayatri. Setelah itu Siver mendapatkan kembali semangatnya untuk melanjutkan pendidikan. Dia melakukan presentasinya yang kelima dan dia berhasil. Yufa dan Riz menghadiri acara pembukaan festival seni. Namun di lain sisi, Bau sedang merayakan ulang tahunnya serta merayakan terpilihnya Sidi menjadi pemimpin mahasiswa. Namun polisi Bau memperingati Sidi bahwa Ambika berubah pikiran. Dia kembali memiliki ambisi untuk merebut titel sebagai pemimpin mahasiswa dan mengajukan laporan penganiayaan kepada para polisi. Sidi yang baru mengetahui bahwa Boskolah yang melakukannya marah kemudian kepada Bosko. Begitu juga Bau yang langsung menghajar Bosko habis-habisan setelah acara selesai. Kemudian Ambika menghampiri Gayatri untuk menjelaskan bahwa ia sudah berubah pikiran dan siap untuk memperjuangkan sebuah keadilan. Tak butuh waktu lama, Gayatri dan Ambika menuju ke kantor polisi untuk mengajukan FIR. Bahkan mereka sampai banyak didatangi wartawan dan mengatakan terang-terangan di depan media bahwa Sidi dan Bosko telah mengancam Ambika dan melakukan sebuah percobaan pembunuhan demi memenangkan sebuah pemilu. Setelah kejadian itu, Gayatri yang menuju manajemen kampus mendapatkan 2 kabar. Yang pertama adalah jabatan Sidi yang sementara itu dicopot selama polisi menyelidiki kasus Ambika. Yang keduanya
ialah menyelenggara festival seni tahun ini bukanlah senior melainkan junior. Silver bertanya-tanya siapa dalang di balik ini semua dan siapa yang menjadi penggagas festival seni tahun ini. Kemudian Gayatri menjawab, "Yuva." Tak berselang lama, mahasiswa junior tampak sedang menggarak Yuva berkeliling kampus sambil bersorak-sorai. Mereka merayakan keberhasilannya menjadi penyelenggara festival seni. Festival yang cukup bergengsi di kalangan mahasiswa, tentu saja mahasiswa senior yang tidak terima mengajukan sebuah protes kepada petinggi kampus. Mereka berkata bahwa ini adalah mandat kami sebagai senior dan begitu seharusnya selama bertahun-tahun berlangsung. Namun petinggi kampus berkata bahwa mereka ingin memberikan kesempatan bagi para mahasiswa junior. Silver yang berhati besar tentu langsung menerima keputusan yang diberikan tanpa adanya sebuah bentrok dengan mahasiswa junior. Namun ia berkata bahwa para senior tidak akan hadir di dalam festival tersebut. Kemudian beralih pada geng Yuva, mereka merayakan kemenangan dengan pesta minuman keras karena mereka berhasil mengalahkan geng Silver dalam mandat festival seni. Di tengah-tengah perayaan, mahasiswa junior yang tampak sedikit berlebihan dengan membakar, meminum alkohol dan meledakkan petasan kemana-mana. Silver yang mendapatkan telepon dari Gayatri. Gayatri menyalahi Silver karena ia melibatkan senior lainnya dalam aksi boikot festival yang dia lakukan dan memerintahkan Silver untuk segera mencabut pernyataannya dan menjadi bagian dalam festival. Namun Silver menolak dan menutup telepon Gayatri. Saat dia sedang duduk di podium seni, dia didatangi Riz. Yuva hanya akan memanfaatkan Riz. Semua ini adalah permainan bagi dirinya. Namun Riz menolak pernyataan tersebut atas dasar cinta. Dan Silver menegaskan bahwa dia mengenal Yuva lebih baik daripada Riz. Riz pergi tidak mendengarkan kata-kata Silver. Keesokan harinya di gerbang kampus, geng Sidi dan geng Gayatri dilarang masuk oleh petinggi kampus sampai masalah mereka selesai. Mereka berdebat tentang sebuah keadilan. Namun di tengah-tengah perdebatan, Yuva datang dan memberikan jalan tengah, yaitu pada hari pertama dan kedua mereka berdua dilarang mengikuti festival, namun mereka dapat mengikutinya di hari yang ketiga saat mahasiswa luar kampus juga ikut serta dalam festival tersebut. Kemudian pembukaan acara festival pun di hari pertama telah dimulai. Ada begitu banyak pameran seni serta pertunjukan-pertunjukan tari digelar di sana. Dan sampailah mereka pada festival seni hari yang kedua. Konser musik dan penampilan-penampilan artis favorit semakin banyak disuguhkan pada festival tersebut. Semakin ramai mahasiswa yang datang untuk melihat artis favoritnya. Namun di malam itu sesuatu terjadi antara Bala dan Ritu. Bala tampak meminta suatu kalung rantai yang diberikan pada Ritu. Namun karena tidak mendapatkannya, Bala mencekik Ritu kemudian membuat sebuah kericuhan di bawah panggung. Namun di lain sisi tampak Riz yang mempertanyakan tentang keseriusan hubungan mereka karena perkataan yang dilontarkan oleh Silver pada malam itu. Namun Yuva tidak menjawabnya. Melihat adanya kericuhan, Yuva segera turun dan memisahkan Bala dan Ritu. Ritu dibawa ke rumah sakit. Di sana tampak beberapa senior yang emosi dan langsung pergi mencari Bala untuk menghajarnya. Namun sesampainya di sana mereka dipukuli Yuva menggunakan sebuah tongkat kriket hingga babak belur. Tentu hal itu membuat mereka mengadu kepada Silver bahwa Yuva telah memukuli mereka. Tanpa berpikir panjang, Silver langsung datang ke belakang panggung festival untuk menemui Yuva. Silver meminta Yuva untuk menyuruh Bala meminta maaf pada Ritu. Namun karena tujuan utama Yuva mengambil mandat festival seni ini ialah untuk membuat sebuah kericuhan dan menghajar Silver, Yuva tidak mengizinkan Bala untuk turun dari balkon dan meminta maaf pada Ritu. Silver yang tidak ingin memperpanjang masalah segera memerintahkan pasukannya untuk mundur karena dia berjanji selama festival berlangsung, mahasiswa senior tidak akan membuat sebuah keributan. Sampailah mereka pada festival seni hari ketiga. Puncak dari festival seni tersebut hari di mana seluruh mahasiswa yang diboikot boleh menghadiri acara tersebut tanpa terkecuali termasuk Gayatri dan Sidi. Riz menghampiri Bala di tengah-tengah acara. Dia meminta Bala untuk datang kepada mahasiswa senior dan meminta maaf karena kalau tidak para mahasiswa senior akan datang tepat setelah acara selesai dan akan menyebabkan sebuah kericuhan yang sangat besar. Namun mereka malah menantang Riz untuk memanggil mereka segera datang dan menarik Bala. Di belakang panggung, Bala tampak gelisah dan sangat ketakutan. Namun Yuva meyakinkannya bahwa dia akan tetap aman selama ada Yuva. Tidak ada yang bisa menyentuh anak buahnya. Lalu di stage panggung, Riz menghampiri Yuva mempertanyakan apa yang telah diperbuatnya dan benar saja, Yuva berkata bahwa rangkaian festival ini hanya ia gunakan untuk memancing sebuah kericuhan dengan mahasiswa senior. Jadi apabila mahasiswa senior datang dan membuat sebuah kericuhan itu artinya tujuan Yuva terpenuhi dan dia bisa menghajar Silver di sana.
Riz marah mendengar pernyataan Yufa dan pergi meninggalkannya. 1 jam sebelum festival dibubarkan, mahasiswa senior datang dan bersiap-siap. Mereka akan menyebabkan dange atau sebuah kericuan yang sangat besar melawan ML para mahasiswa junior. Tepat setelah para tamu undangan pergi dari festival, para senior mulai mengejar Yufa yang ingin menghajarnya. Yufa yang kekurangan anggota segera lari menuju pantai untuk mengumpulkan pasukan mereka di sana dan bersiap-siap untuk denge. Seifer menuju asrama karena mengira mereka ada di sana. Namun sesamanya di sana ternyata seisi asrama kosong, tidak ada orang. Kemudian Seifer yang sudah berapi-api langsung menuju ke pantai untuk mencari Yufa. Riz naik ke motor Seifer untuk menyadarkannya dari emosi. Namun percuma saja, Seifer sudah cukup banyak mengalah dan menghindari kericuhan yang besar dengan Yufa. Sampai tiba saatnya Seifer sudah tidak bisa menahannya lagi dan memutuskan untuk melakukan dange. Ternyata di detik-detik dange, Bosco dan Sidi merencanakan untuk membunuh Gayatri karena bagi mereka Gayatri adalah halangan terbesar yang harus disingkirkan, bukan Ambika. Sesamanya Yufa dan gengnya di pantai, Yufa mengambil pengeras suara yang dipakai Gayatri di tengah-tengah wawancara media dan menggunakannya untuk memprovokasi para mahasiswa junior untuk bergabung dengannya melawan mahasiswa senior. Mahasiswa junior yang ikut terbakar akan kata-kata Yufa langsung bergabung dan membentuk satu kelompok yang sangat besar dan seimbang dengan geng Seifer. Sesamanya geng Seifer di pantai, dange pun terjadi. Kericuhan besar di antara mahasiswa pun meledak. Mereka pun saling membakar, memukul dan mengeroyok satu dengan yang lainnya. Namun Seifer berhasil mengungguli pertarungan jarak dekat melawan Yufa. Setelah berhasil mengalahkan Yufa, Seifer memberikan pukulan bebas kepada Yufa untuk dirinya atas kesalahan yang telah ia perbuat beberapa tahun yang lalu. Dengan senang hati Yufa memukuli Seifer dan menghajarnya dengan tongkat baseball. Namun saat akan melepaskan pukulan terakhir, tiba-tiba terdengar suara teriakan Gayatri yang menghentikan perkelahian Yufa dan juga Seifer. Bosco tiba dan menyayat leher Gayatri menggunakan pisau serta melepas beberapa tembakan menuju perut teman Gayatri. Melihat kejadian itu, mereka berdua bergegas untuk menyelamatkan Gayatri. Yufa mengambil pistol milik Bosco yang melarikan diri dan menembaknya ke udara untuk menghentikan pertarungan mahasiswa. Mereka pun berhenti dan Seifer membawa Gayatri yang terluka ke rumah sakit. Di sana tampak para mahasiswa yang menjadi korban dange berkumpul untuk mendapatkan perawatan. Sampai akhirnya Gayatri yang kembali sadar dan hubungan Riz serta Yufa yang membaik. Juga hubungan antara Yufa dan Seifer yang membaik. Akhirnya Sidi dan Bosco ditangkap atas percobaan pembunuhan. Dengan itu Ambika diangkat sebagai pemimpin para mahasiswa dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Dange 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.